Shalom untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, Selasa 25 Juli 2023, sejenak kita disapa oleh firman Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saudaraku yang terkasih, ketika dicuekin oleh teman-teman, tentunya kita akan merasa sedih. Merasa seolah-olah kita dibuang atau dicampakkan oleh teman-teman kita. Perasaan tidak dianggap memang menyakitkan. Bahkan mungkin kita menganggap diri kita sebagai sampah yang dibuang. Perasaan dibuang kadangkala menghinggapi orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Orang yang dipindahkan pekerjaannya dari kota besar ke pedalaman seringkali merasa dibuang atau diasingkan. Jabatannya tidak naik, dan orang yang ditinggalkan kawan-kawan karena jatuh miskin dan tidak lagi menjadi sponsor untuk berpoya-poya merasa dibuang. Orang yang mesti hidup dalam penjara bukan karena soal pidana dan proses peradilan yang dirasakan tidak sesuai dengan prosedur hukum, merasa seperti dibuang. Saudaraku yang terkasih, harus dicatat juga bahwa orang yang dibuang secara real dan konkret juga pernah terjadi dalam kehidupan dunia ini. Misalnya umat Israel pernah dibuang ke Babilonia. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Napoleon Bonaparte dibuang ke Pulau Elba. Bung Karno dibuang ke Bougainville, dan tokoh-tokoh yang lain yang pernah dibuang. Rencananya adalah untuk memisahkan dari negeri yang dicintainya agar menderita dan tidak lagi meneruskan perjuangannya. Saudaraku yang terkasih, namun kenyataannya membuktikan para pejuang yang dibuang atau dijebloskan ke dalam penjara tidak pernah menyerah kalah. Mereka justru semakin tangguh dan kuat dan mengalami pembekalan baru di penjara atau di pembuangan. Para pejuang adalah petarung yang tangguh yang tidak pernah menyerah kepada keterpenjaraan, keterbuangan, atau kepada bentuk derita apapun yang dialami. Realitas penderitaan yang mereka alami makin memantapkan tekad mereka untuk terus berjuang mewujudkan cita-cita mereka. Keterpenjaraan fisik tidak pernah berhasil memenjarakan gagasan dan idealisme mereka. Saudaraku yang terkasih, saat mengalami penindasan, pemazmur juga berseru, "Umatmu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milikmu sendiri mereka tindas." Ayat 5. Dengan kata lain, ketika mengalami penindasan, pemazmur datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Pemazmur percaya bahwa Allah itu adil dan Ia akan membalaskan dan membinasakan mereka. Pemazmur juga mengatakan Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, sebab hukum Tuhan akan kembali kepada keadilan dan diikuti oleh semua orang yang tulus hatinya. Ayat 14 dan ayat 15. Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab Ia mengasihi mereka. Sebaliknya, Tuhan senantiasa menyertai, menghibur, dan menguatkan orang-orang yang mencari Dia. Pemazmur juga berkata, "Penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Ayat 19. Pemazmur menyadari bahwa di tengah penderitaan dan kesengsaraannya, penghiburan Tuhan menguatkan dan menyenangkan jiwanya. Saudaraku, ketika mengalami penindasan, ingatlah bahwa Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Kiranya kita juga dikuatkan dan menerima penghiburan Tuhan yang menyenangkan jiwa kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bahkan membuang kita. Tuhan pasti mengasihi kita dengan kasih setia-Nya. Tuhan tidak menganggap kita sebagai sampah. Sebaliknya, kita berharga baginya. Kita mungkin bersedih, menangis, tetapi Tuhan menyimpan air mata kita di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ungkapan pemazmur ini
menjadi sebuah motivasi di dalam kehidupan kita yang memberikan energi dan penguatan secara signifikan bagi umat Allah dan juga bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari ingatlah ketika engkau merasakan ketidakadilan, ketika engkau merasakan seakan-akan engkau merasa terbuang, bahwa ingatlah dalam Tuhan engkau sangat berharga. Engkau pasti akan menjadi orang-orang yang kuat ketika Tuhan engkau andalkan di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami.